Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya. Kalau ibu mengatakan bagaimana kabarnya, kalian jawabnya Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Ibu ulangi ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus. Silahkan dipimpin doa ketua kelasnya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ibu absen dulu ya sebelum memulai pelajarannya. Yang gak masuk siapa nih? Oh, yang gak masuk Akbar. Kenapa? Ada keterangannya nggak? Ada suratnya? Sakit ya, ya udah. Oke, kita nyanyi, kita baca Pancasila dulu ya. 1, 2, 3 dipimpin oleh Rama. Silakan. Sambil berdiri ya. Selesai ya, udah langsung duduk kembali. Sebelumnya ibu tampilkan ya video pembelajarannya hari ini. Dilihat di sebelah sana. Ya. Halo anak-anak semuanya. Nah, ibu di sini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan. Tapi sebelumnya, ibu perkenalkan dulu. Nama ibu adalah Melia Dwi Dayanti, bisa dipanggil dengan Ibu Mei. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan. Hewan bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida, sama seperti manusia. Namun, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Yang pertama, ada alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya yang lembab. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing mempunyai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya. Jadi seperti itu. Yang kedua, ada alat sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Serangga bernafas dengan menghisap oksigen, melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan pada serangga berupa trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuhnya serangga, yang disebut juga sebagai spirakel. Nah, selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui spirakel. Nah, yang ketiga ada alat dan sistem pernafasan pada ikan. Ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan organ khusus, mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang biasanya terdapat di belakang rongga mulut, di belakang rongga mulut seperti di sini ya. Lalu pada kedua sisi kepala ikan. Jadi ada di kanan kirinya.
Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam dan sebagai penyaringan makanan. Jadi seperti itu. Yang keempat, ada alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan juga di air. Jadi bisa hidup di 2 alam, yaitu darat dan juga air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru di permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, yang kelima ada alat sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke paru-paru. Yang keenam, ada alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung, pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Namun sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udaranya tadi. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya. Ada yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya ada ikan paus, duyung, dan juga lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup sebaliknya. Saat mamalia tersebut ke permukaan air, maka katup itu terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Jadi, itu tadi adalah penjelasan dari sistem pernapasan pada hewan. Selanjutnya, ada penjelasan sistem pernapasan pada manusia yang akan dilanjutkan oleh Bu Nurul. Sistem
sistem pernapasan pada manusia. Tahukah kalian apa saja alat pernapasan pada manusia? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Ayo kita cari tahu. Anak-anak, kita bernapas dengan cara menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, di udara di lingkungan bermacam-macam. Ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa saja alat pernapasan pada manusia? Alat pernapasan pada manusia adalah hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Anak-anak, udara pertama kali masuk melalui hidung. Udara yang masuk ke hidung disaring debu dan kotorannya melalui rambut hidung dan selaput lendir. Dan di hidung juga diatur loh suhu udara yang masuk berkisar 36 sampai 37 derajat Celcius. Udara yang dihirup melalui hidung akan diteruskan ke pangkal tenggorokan atau laring, kemudian ke batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan terletak di belakang rongga hidung dan batang tenggorokan berguna sebagai tempat lewatnya udara. Yang ketiga adalah cabang batang tenggorokan. Nah, di cabang batang tenggorokan ini terdapat dua bagian yang masing-masing lubang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri atau yang disebut dengan bronkus. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, adik-adik, di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran udara kotor dan udara bersih. Udara bersih diperlukan oleh tubuh kita. Nah, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan kumpulan pembuluh darah yang halus. Alveolus berfungsi menyerap oksigen dan melepaskan udara kotor atau CO2. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah paham ya? Hari ini kita akhiri pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Dadah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya anak-anakku semuanya. Kalau di rumah nanti sampai rumah langsung ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, makan, tidur ya. Ya, silahkan dipimpin doa ketua kelasnya. Berdoa mulai. Selesai. Menyanyikan lagu daerah dulu ya. Bundel-bundel pacul. 1, 2, 3. Bundel-bundel pacul, gembelengan, dan seterusnya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.